Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa syara'itu wujubi sholati utawi iki iku ana fasal suwiji bayane fasal wa syara'itu wujubi sholati utawi pira-pira syarat wajibe salat salah satu asya'a iku telu pira-pira suwiji. Ahaduha utawi salah suwijine salasa al-islamu iku Islam. Fala tajibu mengkora wajib as-sholatu apa sholat alal kafiri ngatasi wong kafir al-asli kang asli. Wala yajibu lan ora wajib alaihi ngatasi kafir qadha'uha apa ngadani sholat. Ida aslama ing dalam nalikane mlebu Islam sapa kafir. Wa ammal murtad anapun utai wong murtad fatajibu mongko wajib alaihi ngatasi murtad as-sholatu apa sholat wa qadha'uha lan ngadani sholat in ada lamun bali sapa murtad ilal islami maring Islam. Wasani utai kang nomor loro al-bulughu iku baligh. Wala tajibu mongko ora wajib apa salat ala sobi ning atase bocah cilik lanang wa sobiyatin lan bocah cilik wadon. Lakin yumaroni tetapi den perintahake sapa karone sobi wa sobiyah biha kelawan salat ba'da sabi sinina ing dalam sabatane 7 pira-pira taun. In hasula lamun hasil at-tamyizu apa binder biha kelawan sab'a sinin wa ilalan lamun ora fabada tamyizi mongko ing dalam sabatane binder wa yutrabani lan den pukul sapa karone sobi wa sobiyah ala tarkiha ing atase ninggal salat pada kamali asri sinina ing dalam sabatane sampurnane 10 pira-pira taun. Wasali sutai kang nomor 3 al aqlu iku sehat akale. Wala tajibu mongko ora wajib apa salat ala majnunin ing atase wong kang edan. Wa qaluhu tawidawi musane rupane dawa huwa utawi Islam balik akal hadut taklifi iku pelanggarane mukallaf sakitun iku gugur bibatin sakil matni ing dalam sebagiane naskah matan. Seseorang itu wajib melakukan sholat kalau ada beberapa hal yang tercantum di bawah ini, yang di sini ada 3. Walaupun di sarahnya yang lain nanti disebutkan ada 6. Yang pertama adalah Islam. Berarti kalau ada orang kafir itu tidak wajib sholat. Kata-kata tidak wajib di situ bukan berarti dia tidak dosa. Dosa. Kalau seandainya dia meninggal dalam keadaan tetap kafir. Hanya saja kita ini tidak diperintahkan untuk memerintahkan orang kafir menunaikan sholat. Kenapa? Karena dia selagi dia kafir, sholat pun tidak sah baginya. Atau dengan alasan yang kedua, sehingga sholat ini tidak wajib atas orang kafir, sehingga kalau ada orang kafir asli kok masuk Islam, maka semua sholat yang dia tinggalkan ketika dia akhir balik dan dalam keadaan kafir, sampai dia masuk Islam itu tidak usah diqadhoni, bahkan tidak disunahkan untuk diqadha. Kalau dia lakukan malah hukumnya makruh. Kenapa? Khilafus sunnah. Itu ya. Ini yang pertama Islam. Lah kalau kafirnya bukan asli, kata-kata kafir tidak asli berarti asalnya sudah pernah Islam. Kalau na'udzubillah dia keluar menjadi orang kafir, namanya murtad. Namanya kafir tidak asli. Kalau itu sholat masih wajib. Sehingga ketika orang murtad masuk Islam lagi, maka semua sholat yang dia tinggalkan ketika masih murtad itu wajib dia qadha. Yang kedua balik. Balik ini kan dengan 3 hal. Yang pertama dengan mimpi keluar sperma. Baik laki maupun perempuan sama asal dia umurnya sudah genap 9 tahun komariah
atau boleh kurang asal kurangnya tidak lebih dari 16 hari. Kenapa? Kalau kurang dari umur tersebut itu mustahil dia bisa keluar sperma. Walaupun kayak apa modelnya tidak akan bisa. Ini secara umum. Sehingga kalau kurang dari umur tersebut tidak dihukumi sperma. Kalau sudah umur 9 tahun dia mimpi basah keluar sperma, laki maupun perempuan, dia sudah dihukumi balik. Mulai saat itu juga dia sudah mulai wajib sholat. Kemudian yang kedua adalah dengan keluar haid. Kalau ibarat perempuan, asal umurnya sudah 9 tahun. Boleh kurang asal tidak lebih dari 16 hari. Karena juga sama, kurang dari umur tersebut, mustahil perempuan akan mengeluarkan darah haid. Kalau seandainya itu terjadi, maka darah yang keluar bukan darah haid, melainkan darah istihadhah atau darah damun fasad. Nah, kata begitu. Jadi kalau sudah keluar haid perempuan, maka dia sudah balik. Dan mulai saat itu dia sudah mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan Allah dengan sendiri. Artinya dia sudah mulai melakukan kewajiban-kewajiban Allah, di antaranya adalah sholat. Atau yang ketiga, dia belum pernah mimpi keluar mani, belum pernah haid, tapi balik dengan umur, yaitu ketika laki perempuan sudah berumur 15 tahun. Maka dia sudah balik. Kalau saya 15 tahun, dari 15 tahun ini komaria. Selisihnya itu 1 tahunnya sampai 11 hari dengan Samsiah, dengan Masehi, Miladia. Berarti kalau kali 15, kali 14 berapa jumlahnya? 110. 110 berarti umur 14 tahun. Tambah berapa? 14 tahun, 11 berapa berartinya? 100 ya, pokoknya 114 ya. 140 lah, 150 lah, 150. Kalau dia sudah genap umur 14 tahun setengah, untuk ukuran Masehi, Januari dan seterusnya itu sama dengan 15 tahun Komariah. Itu dia sudah wajib sholat. Karena apa? Karena balik. Sehingga anak yang masih kecil itu belum wajib sholat. Lah kalau dia sholat sah apa enggak sah? Dapat pahala enggak? Dapat. Cuman pahalanya diberikan kepada kedua orang tuanya. Anak kecil belum balik. Kemudian dia berangkat ngaji, berangkat menjalankan sholat, berangkat melakukan hal yang baik. Itu semuanya sah. Tapi pahalanya diberikan kepada kedua orang tuanya. Oleh karenanya orang tuanya diwajibkan mengajari, melatih anaknya untuk menjalankan sholat ketika sudah berumur 7 tahun. Alasannya apa? Biar dia terbiasa melakukan kebaikan. Dan orang tua mempunyai kewajiban untuk memaksa anaknya memukul kalau diperlukan, asal jangan menyakiti. Ketika anaknya sudah genap 10 tahun dan mau berani meninggalkan sholat untuk melatih. Yang kedua balik. Yang ketiga sehat akalnya. Sehingga kalau ada orang gila tidak wajib sholat, asal gilanya tidak sengaja. Loh kok gila sengaja gitu? Tidak paham dia gila sengaja itu. Tidak paham ya. Asal tidak sembrono gilanya. Gilanya tidak sembrono. Contoh misalnya gila dia tahu misalnya konsumsi narkoba bikin orang gila. Wah konsumsi dalam dosis tinggi. Langsung gila benar misalnya. Berarti gilanya gila. Ada unsur kesengajaan. Nanti kalau sembuh wajib diqadha kalau itu. Semua sholat yang ditinggalkan dalam keadaan gila. Yang mana gilanya disebabkan ada unsur kesengajaan wajib diqadha. Begitu juga orang epilepsi, ayan, mughma alaih. Itu kalau dia keadaan mughma alaih, tidak wajib sholat dia. Sehingga tidak usah diqadha. Ada orang epilepsi, tidak sadarkan diri mulai sampai subuh lagi. Gratis 1 hari dia bonus, tidak usah sholat. Itu. Bonus tidak usah sholat. Karena akalnya tidak ada. Nah, di situ itu syarat sholat. Nah, ketika Islam balik sama akal, sehat akalnya ini adalah hadu taklif. Orang kalau sudah ada 3 ini namanya sudah mukallaf. Mukallaf itu artinya dituntut oleh Allah untuk menjalankan kewajiban. Ditambah lagi nanti di syaratnya ada 3 syarat lagi yang tidak disebutkan di situ. Di antaranya syaratnya adalah an-nikah anil haid wan nifas. Suci dari haid dan
nifas. Untuk orang perempuan haid dan nifas tidak wajib sholat. Sehingga kalau dia suci, sholatnya tidak usah diqadha. Yang kedua, salamatul hawas. Dia mempunyai dua anggota badan, mata sama telinga harus sehat. Kalau ada orang terlahir dalam keadaan buta wa tuli, maka dia tidak wajib sholat. Kenapa? Karena bagaimana mau ngajari sholat? Wong dia ngelihat aja tidak lihat, dengar aja tidak dengar. Lah terus piye? Tidak wajib sholat. Tapi kalau buta tulinya itu datang baru setelah balik, tetap dia wajib sholat. Umur 15 tahun kena buta tuli, tetap dia wajib sholat. Karena itu dia sudah balik. Berarti sebelumnya ada kesempatan untuk mempelajari tata cara sholat. Yang nomor 6 terakhir adalah bulughud dakwah. Sudah sampai dakwah di telinga dia. Sehingga kalau ada orang jauh hidupnya, misalnya hidupnya di daerah orang-orang Nasrani, di pedalaman Irian Jaya sana, ya kan? Di pedalaman Irian Jaya sana. Dia itu asal muasalnya hidupnya seorang anak orang peran delalah ketika dia masih kecil kedua orang tuanya meninggal di sana. Padahal kedua orang tuanya muslim semua. Sehingga dia mempunyai akta kelahiran beragama Islam. Tapi mulai kecil dia hidup di lingkungan semua orang kafir semuanya. Tidak ngerti tata cara sholat, tidak wajib sholat dia. Kok seandainya sampai meninggal begitu? Yo, na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Islamnya Islam apa? Tidak ngerti. Tapi dia yang jelas tidak wajib sholat kalau memang dia tidak ngerti. Itu. Kelas. Terusnya lagi. Wassalawatu utai pira-pira sholat al-masnunatu kang den sunahake. Wa fi ba'din usakhilan iku ing dalam sebagian naskah al-masnunatu taida al-masnunah khamsun iku 5 rupane al-idani. Salat raya loro salatu Idul Fitri tegese salat Idul Fitri wa Idul Adha lan Idul Adha wal kusufan lan salat gerhana loro salatu kusuf lan tegese salat gerhana srengenge wa kusufil qamari lan salat gerhana rembulan wal istisqa ulan istisqa salatu tegese salat istisqa wa sunnanu taibira kesunan atabiyatu kang anut lil faraidi maring bira-bira kefardunan wa ya'baru lan den tembungake anha saking sunan aidan halih malih bisunnati kelawan sunnah arratibati kang anut wa ya utai sunan sabata asyara iku robitulah sapane rakaatan rong rakaate rupane rakaat al-fajr rong rakaate fajar wa arbaun lan papat qabla zuhri lan ing dalam sadurunge zuhur rakaatan lan rong rakaat ba'dahu ing dalam sabatane zuhur wa arbaun lan papat qoblal asri ing dalam sadurunge asar wa rakaatan lan rakaat badal maghrib ing dalam sabatane maghrib wa talasun lan telu badal isya ing dalam sabatane isya yutiru kang witir sapa wong biwahidatin kelawan siji min hunna saking salasa al wahidatu taisiti al wahida qul witri kul sidi witir waktaru tail wakake witir ihda asrata iku 11 apane rakaatan rakaate waktu waktune witir pada salat isya iku ing dalam sabatane salat isya wa tuluil fajr lan bletae fajar sadiq walau atara mongko lamun witir sapa wong qabla isya ing dalam sadurunge isya amdan kelawan sengaja asa wa nutala lilam yu'tada mongko raden wilang apa bihi witir waratibu tai salat ratib al muakkadu kang den kukuake min dalika saking mengkono sabata asyara rakatan asro rakaatin iku 10 pira-pira rakaat rupane rakaatane rong rakaat qabla subhi ing dalam sadurunge subuh wa rakaatane lan rong rakaat qabla zuhri ing dalam sadurunge zuhur wa rakaatane rakaat ba'daha ing dalam sabatane zuhur wa rakaatane lan rakaat ba'dal maghrib ing dalam sabatane maghrib wa rakaatane lan rong rakaat ba'dal isya ing dalam sabatane isya. Ada 5 sholat yang menjadi hukum sholat sunnah yang hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sebenarnya nanti belakang ada perincian banyak, tapi yang dimaksud 5 di sini adalah sholat yang sunatnya sangat muakkadah. Kenapa? Karena tasabbuh bil fardh. Karena serupa dengan sholat fardu, sama-sama serupa disunahkan berjamaah. Di situ ya. Itu diantaranya. Yang pertama adalah sholat hari raya, baik fitri maupun ada Idul Adha ini 2, karena di situ sunnah
berjamaah. Sehingga dikatakan tasyabuh bil fardhi di situ. Kemudian yang kedua dan ketiga dan keempat adalah gerhana baik bulan maupun matahari. Insya Allah tata caranya nanti ada babnya sendiri. Yang kelima adalah sholat istisqa atau sholat permohonan hujan. Nah, di situ. Kelas. Kemudian sholat rawatib yang sunnah ada 17, tapi yang muakkad hanya ada 10. Yang pertama 2 rakaat qoblal fajr. Namanya qobliyata subhi usolli sunnata qobliyat usolli qobliyata subhi sunnatan gitu ya. Atau usolli sunnatan qobliyata subhi kadang-kadang gitu ya. Atau usolli sunnatal fajri rakatain. Billahi ta'ala. Ini sunnah muakkadah ya. Di situ. Ini fadilahnya khairun minad dunya wa ma fiha. Rakaatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Sabda Rasul 2 rakaat qoblal fajr itu lebih baik daripada dunia seisinya. Baik setelahnya dia sholat subuh berjamaah ataupun tidak, sama aja. Kemudian ada 4 rakaat qoblal zuhur. Ini yang muakkadah hanya 2. Ada lagi 2 rakaat ba'da zuhur. Ada lagi hadis yang lain disunahkan juga 4 rakaat ba'da zuhur tapi dengan cara 2 rakaat salam. Atau dengan 4 rakaat salam sekali boleh dengan 1 tasyahud atau dengan 2 tasyahud tapi tasyahudnya harus di 2 rakaat yang akhir. Jangan di rakaat yang kedua tasyahud awal terus rakaat keempat tasyahud akhir. Jangan, nanti tasyabuh bil fardhi. Salat sunnah yang sifatnya 4 rakaat salam sekali itu boleh dengan 1 tahiyat terakhir langsung salam, boleh dengan 2 tahiyat tapi tahiyatnya adalah di 2 rakaat sebelum akhir, berarti rakaat ketiga dan keempat biar tidak sama dengan sholat fardhu. Fadilahnya kalau orang mendawamkan sholat qobliyah zuhur 4 ba'da zuhur 4 maka diharamkan jasadnya masuk neraka. Tapi kata-katanya di situ man hafadha arba'a raka'atin qabla zuhri wa arba'an man hafadha arba'a raka'atin qabla zuhri wa arba'a raka'atin ba'dahu haramallahu jasadahu 'alan niran di situ ya. Jadi bahasanya hafadho. Kata-kata hafadho itu adalah kita menjalankan tapi tidak sekali, tapi istiqomah, continue. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hafidhu 'ala sholawati wa sholatil wusta." Jagalah salat kalian, lebih-lebih salat asar. Karena itu sangat berat sekali menjalankan. Dan kata-kata hafidhu di situ menjalankan tapi istiqomah. Sehingga kalau seandainya ada orang mengatakan, oh saya sudah pernah sholat, saya sudah sholat dulu, saya sudah sholat, sekarang sudah, yang penting kan sholat toh. Akimi sholat, dirikan sholat, saya sudah sholat kok dulu, waktu saya masih kecil. Umur 15 tahun sudah balik kok sudah, sekarang tidak usah sholat lagi, sudah pernah, lu tidak bisa. Kata-kata hafidhu itu menjalankan setiap waktunya. Ada ya. Terus ada lagi 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat setelah maghrib. Ada yang mengatakan 2 rakaat sebelum maghrib tapi dengan cepat. Terus ada 2 rakaat sebelum isya dan 2 rakaat setelah isya. Tambah 1 witir minimal. Witir menjadi 3, 2 rakaat ba'dal isya. Terus tambah 1 witir itu minimal. Kalau mau lebih witirnya maksimal 11 rakaat dengan 1 salam boleh, dengan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, terus terakhir 1 boleh, dengan 4 rakaat salam boleh dengan tata cara tadi. 1 tahiyat atau 2 tahiyat tapi di rakaat 3 dan 4. 6 rakaat salam sekali juga diperbolehkan dengan 1 tahiyat atau dengan 2 tahiyat tapi di 2 rakaat yang akhir. Sama semuanya. Nah, kalau sudah setelah isya kita sudah sholat witir, maka ketika nanti kita bangun sudah tidak disunahkan sholat witir lagi. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la witrani fi lailatin. Tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Tapi yang lebih baik adalah di mana kalau dia yakin bangun,
setelah isya jangan sholat witir dulu, tapi malam nanti setelah sholat tahajud baru terakhir ditutup dengan sholat witir. Itu kalau yakin bangun, karena sabda Rasul ij'alu akhir sholatikum bil laili witron. Jadikanlah akhir sholat kamu di malam hari itu sholat yang ganjil atau sholat witir. Begitu ya. Kalau dia tidak yakin, ya sudah, setelah isya dia sholat witir. Nanti kalau bangun sudah tinggal sholat biasa. Tidak usah dengan witir kembali. Alat wa salatu nawafila utawi telu pira-pira salat sunnah muakkadatun iku pira-pira salat kang den kukuhake wairu tabiatin kang ora anut lil faraidi maring pira-pira kafardhunan. Ahaduha utai salah suwijine salasa salatul laili iku salat wengi wa naflul mutlaqulan utawi salat sunnah mutlak fil laili ing dalam salat wengi afdalu iku luwih utama minan naflil mutlaqi tinimbang salat sunnah mutlak fin nahari ing dalam rino. Wa naflu utai salat sunnah wasatul laili ing dalam tengah wengi afdalu iku luwih utama wa akhirahu muli ing dalam akhire wengi afdalu iku luwih utama. Wa hadza iki iku liman kedue wong kosama kang bagi sapa man alaila ing wengi aslasan ing telu. Wa tani utai kang nomor telu salatul duha iku salat duha. Wa qalluha utai luwe sithik-sithik duha rakaatan iku rong rakaat. Wa taruha utai luwe akeh duha isna ta asrata iku rolas apane rakaatan rakaate. Waktu autai waktu sholat duha minir tibai samsiku saking duhure srengenge ila zawaliha tumeka maring ning sire samas kama kaya perkara kala kang ngendika sinten An-Nawawi Imam Nawawi kitabiki ing dalam kitab tahqiq Syarhil Muhadzab lan sarai kitab Muhadzab. Wasalisu kang nomor 3 salatut tarawih iku salat tarawih. Wa utai tarawih surunai kurang gula pane rakaatan rakaate biasri taslimatin kelawan 10 pira-pira salam fi kulli lailatin ing dalam saben-saben wengi min Ramadhan saking wulan Ramadan. Walau salalan lamun ta salat sapa wong arbaan ing 4 rakaat minha saking tarawih. Bitaslimatin kelawan salam wahidatin kang sepisan lam tasihha mengko ora sah apa salat. Wa waqtuha utai waktune tarawih ba'da salatil isya iku ing dalam sabatane salat isya. Tulu il fajri lan bladae fajar. Ya, kemudian yang seterusnya ada istilahnya 3 salat yang tidak anut pada salat fardu tapi hukumnya muakkad. Yang pertama adalah sholat malam atau orang dikatakan dengan istilah sholat tahajud. Sholat tahajud itu ada dengan kita niat usoli sunatan tahajud boleh, ada usoli sunatan tok juga boleh. Bahkan sholat apapun asal dilakukan setelah bangun tidur itu namanya sholat tahajud. Wa minal laili fatahajjad bih nafilatan lak. Hadis itu ya. Jadi dari antara malam itu ada istilahnya sholat yang disebut sholat tahajud yang hukumnya adalah sunnah untuk kita. Nah, sholat tahajud ini menurut aktsarul fuqaha itu adalah hanya sekedar istilah fuqaha saja. Namanya sholat tahajud berdasarkan fatahajjad bih, kan begitu kan? Fatahajjad bih di situ. Kalau seandainya kita tidur dulu, ba'da sholat maghrib tidur, bangun jam 2 malam sholat isya. Atau bangunnya mepet karena kecapean, 3:30 bangun, baru sholat isya, sudah subuh, maka sholat isyanya sudah dikategorikan juga termasuk kategori pahalanya sholat tahajud. Sama. Nah di situ itu tempatnya malam hari. Sholat apapun di malam hari namanya dikategorikan tahajud asal dilakukan setelah tidur. Dah. Kemudian yang kedua sholat duha. Sholat duha ini sholat agar kita dikasihkan oleh Allah keberkahan di dalam rezeki. Kalau kita kepengen rezekinya barokah, kata-kata barokah tidak harus banyak loh ya. Sedikit barokah lebih baik daripada banyak tidak barokah.
Tahu banyak tidak barokah? Nominalnya banyak. Dia kerja siang malam, banting tulang, peras keringat, lembur terus. Dapat uang 5 juta, habis itu sakit, masuk rumah sakit, habisnya 6,5 juta. Ada tidak barokah? Utang 1,5 juta. Ada tidak barokah? Ya kan? Nah itu namanya tidak barokah. Pokoknya ada sebabnya hilang yang tidak ada manfaatnya. Padahal kalau dia kerjanya ada lagi yang satunya kerjanya santai, kerja badannya sehat, 1 bulan dapatnya berapa? Cuma 600.000. Tapi barokah, anaknya nurut, masih ada saldo 50.000 1 bulan. Alhamdulillah. Daripada tadi dapat 5 juta 1 bulan, habis itu sakit habis 6,5 juta. Utang 1,5 juta. Tidak barokah dan namanya. Ada begitu barokah. Sholat. Ada sholat duha, tengah-tengah kita kesibukan sholat duha. Ya kalau di sawah gimana kalau di sawah? Ya pulangnya enggak apa-apa, nanti pulang orang di sawah sampai jam 10 sudah capek, panas wis. Lihat kan dulu ini seringinnya kalau perlu ditarik air wis biar cepat tinggi ya kan. Capek pulang, mandi sebelum makan apa-apa wis mandi wudu sekalian sholat 2 rakaat terus berdoa sama Allah. Enak kan? Enteng kan? Nah, tidak usah banyak sih, 2 sih asal istiqomah. Daripada banyak langsung 12 rakaat karena maksimalnya sholat duha 12 rakaat. Sekali 12 rakaat utlahnya 1 bulan. Ya sama ada. Asal 2 rakaat tapi kontinu tiap hari bisa sholat. Kan enak toh? Apalagi kalau di pesantren kan mesti masa-masa yang mudah untuk sholat kan. Sholat sempatkan 2 rakaat, habis itu berdoa sama Allah. Kan kita belum bekerja, itu nanti doa kita bisa kita unduh setelah kita nanti sudah berumah tangga. Diunduh nanti, Allah kasih kemudahan. Sama-sama rezekinya 10.000, ada yang 10.000 dapatnya dengan susah payah. Kepanasan, kehujanan, peras keringat, banting tulang, dimarahin orang, ada 10.000 sambil tidur. Ya kan? Ada kan? Tidur dapat solusi itu. Ya Allah, Gusti Allah sing ngatur ndak roh. Kan begitu kan? Enak ada barokah namanya. Enak ndak capek. Orang kalau kerja dengan susah payah, habis dapat uang kepengen dia nyegerkan badannya. Pengen jajan lah ini itu. Lah kalau kerjanya santai, tidak kepengen jajan, akhirnya utuh barokah itu namanya, ya kan? Nah, kalau kaya itu takdir Allah, kaya miskin itu sudah takdir, tapi keberkahan itu harus kita ikhtiarkan. Harus kita ikhtiari. Ada sholat duha, minimal 2 rakaat, maksimalnya 12 rakaat. Waktunya mulai matahari meninggi 1 tombak, kurang lebih 16 menit dari terbit atau arba rubu, 4 rubu, 16 menit dari terbit. Kalau sekarang terbitnya jam 6 kurang seperempat misalnya terbit, berarti nanti jam 6 lebih 1 menit itu sudah masuk sholat duha sampai waktunya sholat duha. Tapi waktu yang paling baik adalah rubu'un nahar, seperempat dino. Sekitar jam 9 tepat. Itu paling banyak-banyaknya Rasulullah melakukan sholat duha. Dulu ada seorang wali kutub di Gresik namanya Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar Segaf di Gresik sana. Makamnya di sebelahnya Masjid Alun-Alun Gresik. Itu kutub. Menurut Habib Salim Asyatiri di tanah Jawa ini ada kutubul aulia itu ada 2. Kutub ini adalah pemimpinnya semua wali ada di bawah dia. Yang mendampingi dia langsung Nabi Khidir. Setiap saat kutub ini ketemu Khidir. Setiap saat. Itu di Indonesia ada di tanah Jawa 2. Yang satu Sunan Bonang, yang kedua ada Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar Segaf. Dan kutub ini tidak akan pernah kuat dijabat oleh selain zuriyahnya Rasul. Yang jabat pasti keturunannya Rasul. Kalau tidak keturunannya Rasul tidak bakal mampu. Karena kutub ini seakan-akan Rasul. Kalau seandainya masih ada Nabi setelah Rasulullah, maka kutub itulah Nabi. Ini tidak akan kuat kecuali zuriyahnya Rasul yang megang. Yang satu Sunan Bonang, ini yang pertama. Sehingga wali-wali besar dari Hadramut, kalau dia ke Indonesia, biasanya mesti mampir ziarah ke Bonang. Sunan Bonang, Maktum Al-Atos. Nah, di situ namanya ya. Yang kedua Habib Abu Bakar Gresik.
Bahkan gede itu 17 tahun keluar di kamar, tidak pernah keluar. Dan Jumatannya bagaimana? Tidak tahu ya. Itu bukan dunia kita. Dunianya para wali, kita tidak boleh mikut-mikut, ya kan? Wali keramat paling terendah wali itu bisa ngelempit bumi. Tahu ngelempit bumi? Bumi ini dilempit ini loh ya, hasilnya luar di sini. Jadi sini Mekah satu jangkah nyampe. Ya kalau wali dia orang ngira dia di kamar, saatnya Jumatan hilang di Mekah ya apa yuk? Wali. Wong sini Mekah cuma satu detik nyampe. Tapi nyampe gitu toh, enak kan? Itu keramat paling rendah dari wali itu begitu. Sampai sudah. Ada wali, tidak tahu itu dunia mereka. Ada ketika beliau sudah keluar dari khalwatnya, ketika ada majelis taklim gitu. Jadi majelis taklimnya ya sekitar mungkin sebelum jam 9 gitu ya. Ada sebelum taklim dimulai, ada orang tanya, ya Habib, saya mau tanya. Kira-kira Rasulullah tuh kalau sholat duha jam berapa ya Habib? Sama beliau tidak dijawab. Setelah ngaji, tengah-tengah ngaji ada orang salam. Assalamualaikum ya Habib. Waalaikumsalam warahmatullah. Langsung disambut salaman. Peluk-pelukan. Alafu ya Habib, ini anak rusuh ini. Anak mau sholat duha. Ini belum sholat duha ya. Antum teruskan ngajarnya. Anak tak sholat dulu. Sholat. Allahu Akbar. 2 rakaat berdoa. Langsung rusuh Habib ya. Dalam safah ya. Anak rusuh anak ada perlu penting ini ya. Anak tidak ikut taklim sama intim. Alafu ya. Alafu ini. Anak langsung pulang. Ya khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah pergi, orang-orang yang bingung, ini orang sama takzim semua sama Habibnya, ini orang kok datang salaman, siapa ini pasti makomnya tinggi nih orang. Langsung sholat di hadapan orang-orang, habis sholat dia pulang. Tahu-tahu Habib Bakar bilang begini, di antara kalian tadi kalau tidak salah tadi ada yang tanya, Rasulullah kalau sholat duha jam berapa ya? Ya Habib saya. Tadi kamu lihat enggak ada orang sholat tadi sholat duha jam berapa? Jam 9 tepat ya Habib ya. Disitulah Rasulullah sholat. Kamu tahu siapa yang datang? Itu Nabi Khidir tadi yang datang. Ngeri. Nabi Khidir yang datang. Memberi jawaban. Disitulah Rasulullah sholat duha. Rubu'un nahar. Kalau kita total ya benar. Rubu'un nahar 1/4 dino. Satu hari ada 12 jam kan dibagi 4 berapa? 3 kan? Kalau terbitnya matahari rata-rata jam 6 tambah 3 berapa? 9 persis. Nah, disitulah jam 9 Rasulullah sering sholat duha. Itulah yang paling bagus untuk melakukan sholat rubu'un nahar. Ya. Ya. Kemudian sholat duha boleh dengan beberapa rakaat sampai 12. Yang tidak boleh kalau sholat duhanya sistemnya adalah sambung istafet. Ada sholat pagi, ba'da ngaji, sholat duha 2 rakaat. Nanti ba'da ngaji yang kedua, wudhu, bis wudhu, sholat duha lagi. 2 rakaat lagi. Ini tidak boleh. Harus satu waktu. Kalau sekarang misalnya jam 7 dia sholat duha, ya sholat duha sampai dimentokkan sama mampunya dia 2 rakaat sampai 12 rakaat. Boleh 2 rakaat salam, boleh 4 rakaat salam. Bebas, tapi yang paling bagus adalah 2 rakaat salam. Karena lebih memperbanyak amalan dalam ibadah itu lebih baik. Kalau dia 2 rakaat salam kan nanti rakaat yang ketiga niat lagi, ada salam lagi 2 rakaat, ada niat lagi, ada salam lagi. Kan akhirnya ada doa iftitah lagi, kan lebih banyak amalan kan? Agak seperti itu. Yang tidak boleh jam 7 sholat duha 2 rakaat. Doa. Nanti dia ngaji lagi, baca wudhu lagi, jam 8 sholat duha lagi 2 rakaat. Itu yang tidak boleh. Ada beberapa sholat duha dalam waktunya. Tidak boleh ya. Enggak seperti itu. Ya. Terus yang terakhir sholat taraweh. Sholat taraweh 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai 20 rakaat. Ada indah Syafi'iyah. Kalau mau 8 juga boleh, tidak apa-apa. Karena Rasulullah melakukannya adalah 8 rakaat ketika di masjid. Tapi Rasulullah sempurnakan menjadi 20 ketika Rasulullah sudah di rumah.
Setelah tambah banyak orang sholat, Rasulullah tidak sholat lagi ke masjid, tapi dilakukan sholat sendiri di rumah. Untuk apa? Menunjukkan bahasanya sholat taraweh itu hukumnya hanya sunnah, bukan wajib. Kalau Rasulullah sebulan penuh sholat taraweh di hadapan sahabat, maka sahabat akan mengklaim bahasanya sholat taraweh adalah hukumnya wajib. Cuman yang tidak diperbolehkan kalau 4 rakaat salam sekali, tapi harus 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Alasannya kenapa tidak boleh 4 rakaat salam sekali? Alasannya karena tasabuh bil fardhi, sholat taraweh itu sholat yang sunnah berjamaah. Lah kalau 4 rakaat salam nanti menganggap itu kayak sholat isya, sholat berjamaah 4 rakaat salam. Sehingga kalau ada orang 4 sholat tarawih 4 rakaat salam, seperti umumnya yang di kota-kota ini ya, di kota-kota yang Muhammadiyah ya, biasanya kan sholat tarawihnya 8 rakaat 4 rakaat salam, jadi 2 kali salam. Itu hukumnya tidak sah. 8 rakaat boleh asal 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Faslun wasyara itu sholat habis hukumnya ya. Masya Allah. Alam. Bismillahirrahmanirrahim.